Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Masih bersama saya Steve. Dan sekarang kita sudah masuk ke hari 27. Dan di hari ke-27 ini challenge-nya adalah membuat sebuah GUI aplikasi menggunakan package namanya tkinter. Oke, hasil jadinya itu seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi kita. Jadi ada input box, ya, dimana kita bisa isi milesnya. Kemudian ada label miles, kemudian ada label is equal to, dan ini nanti hasil perhitungannya ada di sini. Dan ada sebuah tombol calculate. Jadi contoh kalau misalnya kita masukkan 10 miles, kita klik calculate, nah dia akan muncul resultnya di sini. Oke, kita run through code-nya sekarang ya. Nah, untuk dokumentasinya itu sendiri ada di link ini ya. Nanti saya share di description. Juga ada yang dari website ini, dan juga ada dari sini ya teman-teman. Jadi dokumentasinya ada di beberapa tempat. Nah, pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat window dari aplikasi kita, ya, menggunakan kita dengan cara membuat instance dari kelas tk, ya. Nah, kemudian kita set title-nya, ya, namanya di sini adalah mile to kilometer converter. Kemudian kita configure. Nah, configure ini kita bisa configure settings ya, atau atribut dari si window object ini, dimana di sini kita setting padding X dan padding Y-nya. Kemudian kita buat si window aplikasi kita nggak bisa di resize ya. Nah, yang menarik dari code ini ya, dari code yang saya highlight di sini adalah kalau kita hover, nah sebenarnya si tooltip ini dia tidak memberikan kayak full list of konfigurasi yang bisa kita masukin gitu. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalamnya, dia itu menggunakan parameter seperti ini ya, bintang-bintang KW. Nah, ini tuh apa? Ini tuh disebut dengan quarks ya, atau keyword atau multiple keyword arguments. Nah, jadi di Python itu kita bisa setting sebuah function untuk bisa menerima lebih dari satu atau banyak ya suatu parameter yang bentuknya dia key value ya, jadi bukan berdasarkan positional. Jadi kita sebagai pengguna function bisa masukin banyak data di situ, dan nanti dari si functionnya sendiri dia akan detect si KW ini as a dictionaries gitu. Nah, jadi dictionaries-nya itu nanti key-nya itu adalah si key yang kita masukin di sini, value-nya ada value-nya, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa masukin setting-setting lainnya nih, misalnya kita bisa masukin width gitu ya, width atau height dan seterusnya gitu, semau kita panjangnya. Nah, dari sisi fungsinya sendiri dia cukup provide satu atribut aja, satu parameter aja kayak gitu. Oke, itu adalah konsep dari quarks ya. Nah, si temennya quarks yaitu ArcGIS itu mirip kayak gitu ya teman-teman, tapi bedanya dia untuk yang bentuknya itu bukan key value, tapi langsung parameternya langsung si value-nya ya. Jadi Python ArcGIS
Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau yang AirGS bentukannya dia bintang, terus nama paramnya apa bebas ya, nggak harus AirGS. Nah, nanti si pemanggil function di sini edition ya, dia bisa masukin semau jidat dia ya, berapa banyak parameter yang mau dimasukin gitu. Nah, dari fungsinya sendiri, si AirGS ini nanti jadinya akan berupa tuples ya. Nah, karena tuples itu dia iterable, jadi tinggal di for loop aja. Nah, kalau di sini contohnya dijumlahkan ya. Kayak gitu. Kalau Quarks, nah kalau Quarks yang tadi ya contohnya itu, nah kayak gini, dia pakainya key value, dan key value ini nanti di functionnya akan berupa dictionaries ya, dan dictionaries itu bisa diiterate kayak gitu. Jadi dari sisi pemanggilnya dia bisa masukin semau jidat dia panjang dari parameternya. Oke, itu adalah KW-AirGS dan AirGS. Nah, kita balik lagi ke program kita. Jadi setelah bikin window-nya di sini, kita perlu bikin label ya, beberapa label. Label itu teks. Nah, yang pertama adalah label si tulisan miles ya. Jadi di sini kita bikin pakai tkinter, pakai class label ya. Nah, ini kita masukin si quarks-nya ya. Tuh, dia ini terima quarks-nya ya, KW. Oke. Nah, option-nya itu dia tulis di sini, teman-teman. Ya, apa yang bisa kita pakai atau tentu saja di dokumentasinya ya, teman-teman. Misalnya tadi apa label ya. Nah, ini label. Nah, tuh sama aja ya. Jadi kita bisa pakai keyword-keyword yang ada di sini ya untuk sebagai optionnya ya, teman-teman. Kita bisa atur teks. Di sini kita mau atur value dari teksnya dan jenis fontnya ya. Nah, berikutnya setelah kita buat nih si labelnya, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memasukkan si labelnya ke dalam window kita gitu ya, dengan menggunakan di sini contohnya saya menggunakan sistem grid ya. Jadi ada 3 cara untuk memasukkan sebuah widget ke dalam window, dan di sini yang saya pakai adalah cara dengan menggunakan grid. Nah, kalau menggunakan grid, kita define aja kolom dan row-nya yang mau kita taruh di mana posisinya ya. Nah, di sini saya mau taruh di kolom kedua, row ke 0. Ya, maksudnya apa kolom kedua row ke 0? Nah, ini kan miles ya, yang ini ya teman-teman. Kolom kedua itu berarti ini kolom pertama 0, kolom kedua ini yang ini ya 1, mulai dari 0 ya, dan kolom kedua itu baru yang paling terakhir ya. Jadi kita mau taruh di paling terakhir. Jadi kolomnya 2 dan row-nya 0 karena kita mau taruh di paling atas. Oke. Kemudian lanjut di sini kita bikin widget input ya, entry, yaitu text input. Di sini kita atur width-nya 10 ya. Again, sama dengan yang label, kita atur si posisinya, yaitu grid-nya, yaitu ada di kolom 1 dan di row 0 ya. Oke, jadi grid-nya ini adalah 1 dan 0. Nah, ini ya, jadi si input ini, yang ini ya teman-teman, kolomnya 1 karena dia ada di kolom kedua, dan row-nya 0 karena ada di baris pertama. Dan di sini saya memanggil focus set. Jadi saya mau waktu aplikasinya ini nyala, fokus kursor kita ada di input box ini. Nah, next-nya ada equal label. Equal label itu yang ini ya teman-teman, is equal to. Nah, grid-nya ada di kolom pertama dan baris kedua ya teman-teman. Lanjut, kita punya kilometer reset label, itu yang ini ya teman-teman, hasilnya. Oke, kita isi by default ya 0.
dan gridnya adalah kolom kedua, berarti kolom 1 ya kalau di sini, kolom kedua dan baris kedua ya. Dan kemudian ada kilometer label yang paling kanan, posisinya di kolom ketiga dan baris kedua. Nah, kemudian ada function calculate. Function calculate ini apa? Function calculate ini kita bind ke sebuah widget lagi, teman-teman. Widgetnya itu adalah widget button yang ini ya. Jadi kita bikin widget button di mana dia punya text calculate ini ya. Nah, background blue ini saya tadi nyobain ya, pas ganti background, tapi ternyata nggak bisa. Kalau saya googling itu katanya ada something dengan package TK Inter ini di macOS ya. Jadi harus pakai semacam package tambahan mungkin. Nah, nanti saya akan cari tahu. Kemudian kita atur width-nya 10 dan di sini adalah comment ya. Comment ini maksudnya apa? Jadi kalau button itu diklik, function apa yang mau di-execute. Nah, di sini saya mau function yang mau di-execute-nya adalah function calculate. Function calculate itu apa? Ya dia mengambil teks yang diinput dari si input text box ini ya, dengan cara mouse underscore input yang ini .get ya, kita ambil dan dia teks ya, string. Jadi kita convert dulu ke float dan kita kalikan dengan 1,6 ya untuk mendapatkan kilometernya. Nah, kemudian di kilometer reset label yang ini ya, yang 0, kita ganti teksnya pakai .config. Nah, kita ganti config si keyword teksnya dengan si kilometer ini, tapi kita buletin desimalnya cuma 2 digit aja. Oke. Nah, terakhir baru ada yang namanya window.mainloop ya, untuk bisa membuat si window ini tetap aktif ya sampai kita tekan tombol exit. Oke, jadi kalau kita coba lagi, kita isi 2 miles, calculate. Nah, function calculate ini akan ke-trigger dan dia akan replace label yang tadi 0 dengan reset perhitungan milesnya. Nah, itu tadi adalah konsep dari ArcGIS dan Quarks ya. Jadi kalau kalian punya function Quarks, itu kalau kalian hover itu nggak akan keluar tooltipnya ya, helpernya gitu. Jadi harus kalian cari ke code base-nya atau ke dokumentasinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.